Teens, bang bang bang. Kembali lagi di podcast literasi bersama aku Nadia Vela Sufa dari kelas 11 IPA 3. Dan kali ini kita kedatangan lagi host podcast baru. Kenalin dirinya dong. Jadi perkenalkan, aku Bianca Sabiera Orvala Azri dari kelas 10-3. Ini podcast perdana aku ya kak. Iya. Jadi gimana perasaan Bian nih hari ini podcast pertama kali? Yang pasti gugup ya. Soalnya kan pertama kali, apalagi di podcast ya, yang podcast bergengsi sangat, bergengsi ini yang emang udah go internasional ini. Ya, sangat go internasional. Iya, literally which is go internasional. Oh iya, bahasanya sangat gaul banget ya. Iya, bohong. Apa sih omong-omong? Ya, Omong-omong. Iya. Omong-omong kita sekarang mau ngomongin bahasa-bahasa gaul yang zaman sekarang nih ya udah dipakai jadi keseharian, yang bukan bahasa-bahasa gaul yang berasal dari bahasa asing, bahasa Inggris nih. Apa contohnya coba? Yang bahasa gaul sekarang Iya. Orang tuh suka, orang-orang Jaksel ya biasanya suka, wah ini which is literally gitu. Terus orang-orang sekarang kalau bikin SW atau SG jedak-jeduk itu pasti captionnya tuh jedak-jeduk dulu ya, guys ya. Jadi ye. Tapi kalau ya gaya mah bukan bahasa asing ya. Iya. Tapi banyak banget nih guys, sekarang itu bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari yang mungkin beberapa tahun yang lalu itu tidak umum dipakai oleh orang ya. Menurut Bian nih, apa pendapat Bian tentang kita keseharian memakai bahasa yang bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia? Yang kayak bahasa gaul gitu ya? Iya. Kalau menurut Bian sih ya, mungkin kita ngerasa kayak asik gitu ya, kayak punya kebiasaan ngomong pakai bahasa-bahasa gaul gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi itu tuh ada sisi negatifnya. Iya, apa nih? Iya kan? Jadinya kita jadi jarang ngomong pakai bahasa kita sendiri. Ya, atau bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Iya, benar banget. Jadi apa ya? Walaupun itu tuh adalah hal yang seru yang jadi bikin kita kadang melupakan bahasa aslinya. Kayak kakak aja ya, kakak jujur aja kakak kadang lupa apa keseringan pakai bahasa Inggris misalnya. Lupa bahasa Indonesianya apa. Jadi kebalik malah. Apa ya bahasa Indonesia? Excited misalnya kan. Nah, aku excited banget hari ini. Apa ya bahasa Indonesia? Jadi kayak bingung sendiri. Iya sih. Jadinya kayak kita ngelupain hal-hal yang udah dipertahanin sama orang-orang yang terdahulu kita gitu kan. Jadi ya guys, walaupun kita memakai bahasa keseharian ini, kita gak boleh ngelupain bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita, bahasa daerah. Betul, bahasa ibu kita. Walaupun kita emang enggak sesering itu, kadang bahasa Indonesianya enggak sesering itu ya. Karena apalagi kan kita tinggal di Palembang, pasti bahasanya banyak bahasa Palembang. Iya benar. Terus apa lagi nih kak, bahasa gaul? Enggak, ini kakak kan lagi buka website CNN tentang bahasa-bahasa gaul. Tapi salah satunya tuh Pargoy. Pargoy. Aku jarang sih ya pakai Pargoy di keseharian ya. Tapi ini sini namanya Pargoy merupakan singkatan dari Partai Goyang. Partai Goyang? Itu apa ya maksudnya? Partai Goyang. Tapi setahu aku tuh Pargoy joget itu. Joget kan? Yang dari Minang ya kalau nggak salah. Nggak tahu. Tapi nggak tahu juga ya. Terus itu FOMO, fear of missing out, tau gak Bian? Yang mana tuh? Nomor 7, fear of missing out. Sebenarnya ini topik yang bisa kita bedah ya, fear of missing out ini, takut ketinggalan, takut apa lagi di sumuran kita. Pasti banyak, udah banyak sih yang makai FOMO. Kamu jangan FOMO, aku FOMO banget gitu. Nah, terus jadi kenapa? Apa? Kalau misal ini dari yang FOMO ini ya, kebanyakan takut ketinggalan zaman ya kayak. Biasanya karena dia misal di circle-nya, wah ini pakai kata-kata circle. Nah, itu juga bahasa gaul juga, di circle tuh bahasa gaul juga. Kayak circle misal di geng lah ya, kalau kita sekarang nyebutnya di pertemanan kita, lingkungan pertemanan kita, banyak yang misal aku nih di dalam pertemanan aku, itu teman-teman aku yang lain udah pada ngobrolnya pakai bahasa gaul gitu kan. Iya, aku takut ketinggalan, akhirnya aku mengubah cara jadi ngikut juga. Jadi sama juga berhubungan dengan fear of missing out. Terus apa lagi ya? Tapi emang pergaulan tuh emang berpengaruh banget ya. Dari cara kita berperilaku, dari cara kita berbicara, itu juga berpengaruh banget. Kayak kita lanjut. Kadang pola pikir pun ya terubah dari cara kita berbicara dengan teman gitu. Benar. Terus apalagi ya kata-kata yang sering banget dipakai? Oh, kakak tahu.
bestie. Bestie. Iya, benar. Tapi jujur aja kakak agak cringe sih sama kata-kata bestie. Kalau awal dulu mungkin pas awal-awal Iya, baru awal-awal booming. banyak dipakai, itu udah kayak wah aku harus pakai juga nih Kamu bestie aku. Jadi kalau Kita ngepost bestie. foto sama temen di SG di tag kan, misal @Nadia Failasufa bestie Bestie. aku. pakai emoticon yang love. Itu sekarang udah cringe gak sih? Iya, cringe banget. Tapi cringe itu bahasa Juga. gaulnya nggak sih? Cringe itu apa sih sebenarnya? Nih, cringe. Nih. Cringe sendiri memiliki arti meringis atau bergidik, biasanya merujuk ke konotasi yang negatif. Jadi kata cringe lebih sering digunakan untuk menggambarkan perasaan seorang. Kalau kakak tuh cringe tuh lebih ke kayak malu sendiri gitu nah. Kayak ngeliat orang keseringan pakai bestie kan kayak bestie kan jadi Good morning bestie gitu kan. cringe sendiri kayak, "Ih, apa sih kamu kayak sebenarnya nggak boleh juga ngejudge orang cuma mungkin ya kan ada perasaan sendiri. Iya sih, cuma mungkin masih banyak orang-orang yang zaman sekarang. Nih kayak ini nih bestie kita banget nih. Jadi sebenarnya kita nggak bisa juga sih. Yang namanya pemikiran orang kan beda-beda. Misal kita di sini, misal karena dia nganggap bestie itu adalah satu Yang cringe. ya satu word yang cringe dalam tanda kutip cringe. Jadi kalau misal orang-orang ngomong bestie tuh, iya apa sih cringe banget. Iya apa sih? Tapi mungkin ada juga yang orang yang komplotan ngomong bestie dengerin orang yang suka ngomong cringe. Mereka iya apa sih gak jelas banget selalu ngomong cringe gitu kan nggak tahu. Iya, tapi jadi itu berarti orangnya FOMO ya. Iya. Orangnya FOMO kayak Ini yang kita bahas tadi ya. sama-sama FOMO ya jadi. Nah, itu bukan as a jokes lagi, itu FOMO-nya emang udah tinggalan zaman banget ya. Aduh maaf ya. No offense ya. Lagi. Ya Allah, ada Romusa. Romusa sebenarnya bukan bahasa gaul ya. Tapi ini diubah. Ini aku baru tahu beneran sih. Kakak baru tahu beneran mengenai Romusa. Rombongan orang susah. Wow. Jangan bahas ini, agak ngeri deh. Terus apa lagi? Gelisah. Jangan. Ini kayaknya dia kayaknya bikin sendiri nggak sih? Karena kita aja yang seumuran yang mungkin ini dari apa? Mungkin dari apa namanya survei ya. Mungkin dari survei orang-orang terus disuruh isi gitu kan. Tuliskan bahasa gaul yang kalian ketahui. Iya, atau mungkin juga kan itunya beda ya. Apa? Iya. Tempatnya mungkin mereka di Jakarta, kita di sini kita nggak tahu cara ngomong mereka di sana gimana. Iya benar. Apalagi sekarang tuh apa? Bucin. Sekarang tuh ini lagi banyak banget bucin, cuma sekarang masih banyak banget ya disebut-sebut bucin emang dari dulu-dulu. Iya dan dari dulu sih. Kayak menurut aku kalau kakak ya tahu kakak apa aku? Sama aja lah. Iya menurut aku sih kayak bucin itu waktu populer banget tuh waktu itu ada film judulnya Bucin. Tahun berapa kakak lupa? Oh yang itu nggak sih yang rombongan Skinny Indonesia 24 iya. gitu kan. Nah, itu mungkin 2000 berapa ya yang lagi booming banget. Iya, jadi budak cinta. Tapi sekarang sih bucin lebih masih banyak sih bucin. Iya, tapi katanya tuh berubah jadi kayak kata kerja nggak sih, bukan kata. Iya, jadi kayak bucin mereka banget bucin banget kata sih. sifat juga lagi bucin. Nah. Biasanya orang kalau pacaran misalnya lagi pacaran gitu kan lagi bucin. Ya, lagi bucin. Iya. Udah sekarang. Nah, dari situ tuh juga termasuk apa ya? Termasuk contoh kalau misalnya kalau kita keseringan pakai kata-kata itu juga bisa jadi keseharian kita. Iya, bahkan jadi, artinya atau penggunaannya tuh berubah jauh dari aslinya. benar. Kayak bucin kan budak cinta, berarti itu kata benda kan ya? Kata yang satu maksudnya itu satu budak cinta. Jadinya kayak kata kerja. Nah, iya, bukan kata kerja, kata sifat. Bucin banget sih gitu. Nah. Terus sekarang kalau nyebut pacarnya itu crush aku. Crush aku. Aduh, crush aku. Dan sebenarnya Crush juga kata-kata itu nggak sih? awal-awal crush tuh gebetan gak sih? Bukan yang sebagai pacar tuh gebetan gak sih crush? Atau kalau misalnya dari daerah kakak dulu cuma bilangnya orang yang aku suka gitu aja, bukan crush. Doi dulu tuh doi. Tapi sekarang udah lebih banyak crush sih daripada doi. Kayak sekarang kalau pakai doi agak aneh ya. Iya. Lebih banyak bilang crush. Pasti ini yang nonton nih banyak yang nyebut doi, atau mungkin kontak yang someone specialnya itu pasti pakai my crush. Terus kan sekarang tuh emotnya tuh nggak tahu nggak sih yang gini set ada 3-nya. Itu itu love ya. Iya, jadi itu kan tanda lebih kecil terus 3 kan. Itu kan miringnya Bian. Iya. Kalau misalnya dia diratain dia kan jadi love. Iya ya, jadi kayak begini. Iya, buat kalian yang masih pakai crush begitu ya, ini itu. Oh ya, kita satu kata lagi yang sering banget dipakai dan ini menurut kakak mendeskripsikan kakak juga. Apa? No lab.
Itu iya sih, nolep biasanya, terus nolep wibu. Wibu mah adalah, ya. no offense ya buat wibu, bukan, maksudnya saya juga suka sih yang berbau ke Jepang-Jepangan seperti itu. Ya nolep itu dari itu kata no life. Iya. Nggak ada kehidupan. Mendeskripsikan orang-orang yang hidupnya gitu-gitu aja. Yang susah bersosialisasi nggak sih? Ya lumayan. Lumayan, cuma kayaknya Kak Nadine nggak nolep ya. Bisa dilihat sendiri dari podcast yang sebelumnya. Karena kan kebetulan Kak Nadine adalah senior saya ya. Jadi senior saya emang. Wow. Ini dari podcast sebelumnya bisa lihat. Jangan gitu kalau dong, misalnya ya. Kak Nadine sangat berpengalaman. Ganti topik dong. Oh, kamu tau nggak panjangannya kepo apa? Kepo. Knowing every particular object. object. Itu kakak baru tahu sekitar berapa minggu yang lalu. Beneran. Kakak kan di bahasa Inggris. Iya. Kok bisa? Nggak tahu. Kakak aja baru tahu dari beberapa minggu yang lalu, kan kakak nggak English Club lagi ngebahas slang juga ya. Terus kata teman kakak, kepo itu knowing every particular object. Kamu kepo banget berarti kalau kita ngomongnya kamu knowing every particular object. Pantas ya, tapi emang kepo tuh emang dari zaman-zaman dulu ya. Tapi kayak kakak juga baru tahu kepanjangannya. Oke. Sekali lagi ya, kita harus menjaga cara berbahasa kita. Benar. Walaupun kita make Sekali. bahasa yang asing, bahasa yang slang gitu-gitu, tetap kita harus mengingat itu ya, bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa daerah, karena penting guys. Bukan hanya di lingkup sekolah, di lingkup bermasyarakat juga berbahasa itu penting. Terus juga kalau misalnya tren itu kayaknya tetap jadiin tren aja ya, yang cuma sesaat aja gitu. Jangan FOMO. Iya, FOMO juga nggak boleh. Cuma bukannya nggak boleh, tapi maksudnya tuh biar hidup kalian lebih seru juga bisa pakai bahasa gaul gitu. Cuma jangan lupain bahasa daerah dan juga bahasa negara kita, bahasa Indonesia. Betul sekali. Oke, makasih guys udah nonton. Sekian podcast dari kami, dari aku dan Dian. Dadah. Dah.